Oke guys, so kita langsung aja pada sore hari ini karena di konten pertama kita ini jadi nyantai aja, bakal banyak perbincangan, perdebatan ya. Ketawa aja, santai aja Pak, nggak usah tegang-tegang kali. Udah kepikiran ya? Iya, karena narasumber kita dari ini Aljazair ya. Sebenarnya narasumbernya tuh dia aja sih. Rambutnya nggak usah acak-acakan ya. Kayak stres banget sih Kak. Ini ya benar. Oke, teman-teman, kita naikkan satu pujian dulu sebelum kita memulai jauh lebih dalam lagi untuk belajar dan sama-sama kita diskusi pada sore hari ini. Oke, let's check it out. Kemanakah aku pergi menjauhi rohmu Ya. suci sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersolongi bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku menjauhi rohmu yang suci sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
Mengucap syukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kami anak-anak-Mu yang ada di sini, kami yang melayani Tuhan Yesus, kami akan membawakan diskusi yang dimana Tuhan Yesus, biarlah melalui diskusi ini kami boleh diberkati, kami boleh sama-sama saling menggali akan kebenaran-Mu Tuhan Yesus, dan kami agar lebih mengerti lagi Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat. Bagi teman-teman kami yang ada di rumah, kami berdoa biarlah damai, sejahtera, sukacita yang ada daripadamu selalu menyertai Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama, ada Roh Kudus di antara kami. Memang jarak memisahkan kami, tapi kami yakin dan percaya bila mana ada kesatuan hati, ada kesatuan roh di tengah-tengah kami Tuhan, tidak ada yang dapat menutupi kami Tuhan Yesus, dan tidak ada yang dapat boleh menghalangi kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, kami butuh Roh-Mu Tuhan Yesus, jamah kami semua. Bagi teman-teman yang belum join video ini Tuhan, kiranya segera mereka join pada video sore hari ini, agar kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join di sini. Ada beberapa teman-teman pemuda. Terima kasih sudah join, dan ada Om Dodi juga. Terima kasih. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh live chat di YouTube dan boleh juga di Instagram ya, atau di grup juga boleh, di grup WhatsApp juga boleh. Oke, gimana Pak Petrus? Aman? Sudah siap? Sudah siap pertanyaan yang akan kita sampaikan. Relax aja. Oke. Oh, jadi gini, menurut kita kan lagi ada di dalam suasana pandemik ya. Suasana di mana virus corona atau COVID-19 ini sangat luar biasa. Dampaknya yang sangat luar biasa, sehingga beberapa teman-teman yang bekerja, yang bersekolah, dan mungkin orang tua di antara kita juga ada yang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Ini mencukup jadi kekhawatiran yang tersendiri. Dari beberapa teman-teman juga menyampaikan bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri. Benar, yang sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Nah, jadi Kadim, kita kemarin kan sempat buka topik nih, kita buka pertanyaan ke teman-teman. Topik apa sih yang mau kita bahas hari ini? Nah, jadi kemarin sudah banyak yang komen, macam-macam komennya, dan sangat antusias sih kalau aku lihat ya di Instagram kita. Nah, dari masalah percintaan. Iya, dari masalah percintaan. Rumah tangga.
Padahal kita nggak ada yang berumah tangga nih. Benar. Yang ada Emang sih tangga rumah kita ada gereja. tangga. Hah? Yang ada tangga gereja. Iya, itu pakai pasang lampu pak. Oke, cuman yang lebih banyak ini mengarah ke COVID ini. Kekhawatiran ya, Kekhawatirannya. kekhawatiran tentang pandemik ini gitu. Oh, benar. Dan mengalami, karena situasinya membuat beberapa orang mengalami, bukan beberapa orang ya, Banyak sih. hampir seluruh umat di bumi ini mengalami krisis Iya. luar biasa. Entah tuh dari segi keuangan, dari segi mental, kesehatan, semua Yes. tuh COVID tuh benar-benar Dan mempengaruhi. akses juga, kita Oh, nggak kita bisa nggak bisa. ibadah, kita nggak Mm-mm. bisa sekolah, kuliah, kerja, bahkan ke tempat-tempat nongkrong juga kita agak Bisa balikin kesulitan. kita dulu. Oh iya silakan. Balikin kemana pak? Kan kata dibalikin. Oke, jadi menurut Pak Petrus gimana pak? Apanya? Hah? Atau aku buka Rumah pertanyaan tangga, dulu. rumah tangga. Ya ini, nanti aja kalau Orang pertanyaan gitu. di sesi Q&A ya. Kita ada sesi Q&A juga. Apa namanya? Seperti yang dibilang Kak Dimas tadi, bahwa virus ini betul-betul melumpuhkan segala aspek. Jadi memang kita tidak bisa berbuat banyak. Banyak orang bilang seperti ini, oh ini sudah zamannya Tuhan Yesus datang. Bahkan ada dikait-kaitkan dengan antikris dan lain sebagainya. Saya tidak mau menyinggung itu karena itu sangat rawan untuk kalau saya sampaikan, tapi yang pasti begini, apapun yang terjadi, saya mau katakan bahwa kita tidak bisa lari kepada siapapun. Semisal saya mengeluh sama Kak Dimas pun juga merasakan hal yang sama. Saya Pastinya. mengeluh sama Kak Belia pun juga menghadapi situasi yang sama. Betul. Artinya kita tidak ada yang bisa kita lakukan dan tidak ada yang bisa kita kerjakan selain kita lari kepada Tuhan. Yes. Itu satu-satunya jalan, dan mau nggak mau itu yang perlu kita kerjakan sekarang. Nah, Kak Petma gampang ngomong seperti itu, kurang Benar. dia seperti itu karena Kak Petma kan nggak pernah kerja, nggak pernah merasakan bagaimana PHK kan. Nah, Betul. tapi setidaknya saya juga pernah berkecimpung dalam dunia kerja sebelum saya sekolah Alkitab. Jadi artinya di PHK itu juga gak enak. Sekalipun waktu itu saya di PHK karena kelalaian saya. Jadi Lalainya gajah pak. Belalai. Oh belalai, beda ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini diliburkan atau Dirumahkan. sudah, ya dirumahkan atau sudah nggak dikerjakan lagi. Apanya nggak dikerjakan? Tidak dipekerjakan Ya, kembali. betul. Itu yang benar. Yang tidak dipengerjakan. Itu Anda pekerja. Pekerjakan. Betul. Tetaplah istilahnya tetap berlindung kepada Tuhan, lari kepada Tuhan, karena saya pegang satu prinsip Alkitab bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan. Oke. Jadi gini, kalau misalnya beberapa teman-teman kan bagaimana sekarang menghadapi dunia yang seperti ini. Wah, ini kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan contohnya saya banyak di tempat kerja saya juga beberapa ada yang sudah diputus kontraknya untuk tidak bekerja lagi. Secara manusia pasti kan kita sedih ya, sedih, bingung, ya kan. Mungkin sekarang beberapa, mungkin nantinya mungkin saya juga bisa kena, gitu ya kan. Menjadi polemik yang membuat pikiran, waduh, kapan ya selesainya, kapan ya? Kita kan nggak pernah tahu. Sedangkan ini lagi istilahnya di Indonesia lagi tinggi-tingginya kan, luar biasa, 8.000 sekian total yang sudah PDP positif ya, bukan PDP loh, di luar udah hampir 10.000 sekian itu yang kena. Kalau sudah PDP 2 tahun kemudian jadi PDR. Itu pendeta Oh, pak, beda. itu Itu beda. tingkatan Itu tingkatan pendeta, ini itu COVID pak. Oh, Ya. Move on Pak, kita bahas. Jadi cukup menjadi kekhawatiran secara manusiawi. Saya khawatir. Kalau Belia gimana? Khawatir udah pasti ya, karena pertama kita nggak bisa beraktivitas kemana-mana kan, nggak bisa ngelakuin hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Dan juga aku kayak ngelihat banyak orang yang kayak aduh gimana ya, besok aku harus gimana, terus nanti aku harus gimana, Yes. kedepannya nanti aku harus gimana, karena ini kondisinya emang kita nggak tahu nanti Unpredictable gimana. ya kan? Bener. Dan pemerintah pun juga tidak bisa menjamin, bahwa benar. bahwa virus ini akan selesai pada bulan A, B, C. Nggak ada informasi yang oke. Tapi saya untuk menanggapi ini, pikiran saya ya,
Mungkin nanti bisa diluruskan mungkin sama Pak Petrus kalau misalnya. Pikirannya diluruskan. Bukan Pak, matanya. Ya, mungkin kalau saya menghadapi situasi seperti ini, beberapa teman-teman kalau di kantor ya kan kita kebanyakan hidupnya di luar nih, Kak Pet sama Belia ya. Jadi kok kamu bisa santai-santai aja bro katanya gitu. Maksudnya lu kok nggak pusing-pusing banget sih sama situasi kayak gini? Terus terang bukan karena tabungan saya banyak. Baru tadi malam kita ngobrol ya. Baru tadi malam kita ngobrol bukan karena saya punya tabungan banyak atau money cash flow yang banyak. Tetapi saya begini. Satu memang berserah. Oke, nanti partnya ngomong masalah Tuhan kita kasih Kak Peta ya. Ini secara Dimas lah. Secara Dimas. Saya punya prinsip apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Saya sudah komitmen. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya tetap mengiring Tuhan. Terus teman-teman adalah yang baru aja dirumahkan baru 1 bulan udah ada yang nangis lah, chat ke saya frustasi banget. Dan sedangkan sebenarnya kalau boleh terus terang kita mengalami situasi yang sama gitu. Kalau boleh dibilang orang jatuh nolong orang jatuh gitu kan. Jadi sama-sama kita lagi sakit lah semuanya dalam penderitaan. Tapi pemikiran saya orangnya tidak pernah takut susah. Saya tidak pernah takut untuk hidup susah. Kenapa? Karena saya udah pernah mengalami hidup yang lebih menderita daripada ini. Oke, saya udah pernah mengalami hidup yang lebih menderita daripada situasi COVID ini. Jadi yang membuat saya nggak khawatir itu karena saya merasakan pertolongan Tuhan, karena Tuhan sudah pernah menolong saya dulu dan sekarang Tuhan pasti nolong dong. Nggak mungkin kan? Kalau misalnya dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan nggak tolong, berarti Tuhan nggak hidup. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hidup dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. So, itu yang membuat saya masih tetap kuat. Apapun yang terjadi, setidaknya saya tidak dipekerjakan lagi. Karena kita kan nggak pernah tahu. Lama-lama kan perusahaan pasti bangkrut dong. Karena nggak dapat bulan, tidak ada income, betul. Jadi ya udah pasrah. Karena pernah hidup susah, jadi nggak begitu khawatir banget. Ya, jadi nggak khawatir banget. Seandainya, ini pikiran konyol ya. Seandainya sekarang masih ada uang makan ayam lah, sama yang enak-enak ya. Puji Tuhan masih bisa. Makanya gendut kayak gini. Terus besok kalau uang banyak ya. Iya, kalau misalnya besok udah makan udah menipis, ya udah makan nasi sama tempe. Ya kan, itu pemikiran saya. Udah berkurang lagi uangnya, ya udah makan nasi sama garam, masih bisa makan toh. Bener nggak? Kalau misalnya kurang lagi, ya udah nggak makan, puasa. Makan teman. Jangan. Kanibal dong. Sumanti ya. Serem banget. Ya, jadi nggak masalah sih kalau saya. Paling ya udah nggak usah makan. Tapi saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan pasti ada. Benar. Kita ikutin aja. Enak nggak enak, saya yakin dan percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Yeremia 11 ayat 29. Woi, luar biasa. Oh ya, saya aja nggak apa. Jangan dibuka di sini kak, jangan dibuka sini. Karena kak harus terlihat benar-benar ini profesional. Kalau Belia gimana? Kalau aku sih kurang lebih sama kayak Kak Dimas. Jadi sebenarnya pola pikir kita tuh mempengaruhi kondisi kita. Betul. Gitu. Kalau misalnya kita berpikir, oke ini emang masalah besar banget ya, masalah besar banget. Karena emang tidak terprediksi dan pemerintah pun nggak tahu nih sampai kapan gitu kan ya. Emang segala macam cara sudah dilakukan gitu. Jadi kalau mau masalahnya dipikirin terus, ya masalahnya emang ada gitu kan. Jadi daripada memikirkan masalah yang segitu besarnya, mendingan memikirkan Tuhan yang sangat besar gitu. Jadi nggak perlu yang, kalau aku dibilang khawatir, cuman ya emang nggak khawatir banget gitu loh. Emang sih maksudnya kalau mungkin orang mikir, Belia mungkin uangnya banyak atau apa, sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya pas banget. Karena gitu kita loh. dalam situasi kayak gini, contoh lah, anggap aja kita orang miliarder ya. Sekarang kita jadi miliarder, mau beli apa? Sekarang semuanya serba susah. Iya, kita nggak bener. bisa muterin duit juga kan. Jadi memang mau investasi mau kemana? Mau kaya, mau miskin, mau sedang-sedang, sekarang semuanya sama aja gitu. Uang udah nggak ada artinya sih menurut saya saat ini. Jadi menurutku carilah sisi positifnya. Kalaupun emang nggak ada, ya kita buat sisi positifnya apa misalnya. Bertani dalam rumah gitu ya. Iya kan,
Agak susah sih bertani sebenarnya. Bertani dalam Berkebun rumah. gitu kan ya, Iya, nanam betul. cabai, misalnya cabai mahal nih, ya udah Cabai tanam aja mahal. cabai gitu Terus nggak kan. pakai nasi, Hah? makan jus cabai dong jadinya. Nanti kan kita dan ini tuh ekonominya dapat nih barter. Oh, Sebetulnya iya. ada yang apa pengusaha beras Bener kita itu kalau barter. kalau gitu. barter lucu. Kalau barter ada orang jualan. Kan lagi ngetren Iya, nih orang bener, jualan ya. bener. Contoh Petrus jualan mie ayam, Belia jualan somai, aku jualan nasi uduk nih. Ya udah, muter di sini aja, Iya, nggak ada tapi income. kita makan, kan? Tapi kita makan. Tapi kan nggak ada income. Lalu lanjut Bel. Jadi kurang lebih kayak gitulah maksudnya kalau dari aku masalah besar memang, cuman bukan berarti itu bisa apa namanya menjatuhkan iman kita, menjatuhkan membuat kita lemah. Malah sebaliknya dari sini kita bisa belajar banyak, bisa mengintrospeksi diri. Betul. Terus lebih apa hal yang nggak pernah kita lakuin atau hal yang pengen kita dalemin, Betul. ya kita dalemin pada Betul. momen ini gitu. Yang misalnya dulu terhalang, aku kerja, aku kuliah, aku nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa kayak gitu. Ini momen kayak misalnya udah nggak, kalian udah diganggu kerja, ya nggak begitu. Misalnya sekolah ya udah via online gitu, jadi waktu luangnya tuh masih banyak gitu. Ya kalian bisa lakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau aku sih dari segi aku berpikirnya tuh kayak gitu sekarang. Oke, itu terjadi dalam kehidupan saya juga. Jadi ketika kita memikirkan masalah, yang ada imun tubuh sakit malah kena Stres. COVID ya. Yang ada COVID enggak, stroke muda yang ada ya. Ya kan Bener. jadi bingung karena stres. Ya kan lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif. Iya. Kita dulunya nggak pernah olahraga, sekarang Nah, kita waktu bener. olahraga ya udah sepedaan dari Dan kalau misalnya dari mirip gini. makanan ini jadi dia Bener. Jadi diet ya kan. jadi dia Sepedaan dari Gilimanuk ke mana namanya bohong, Kelungkung. enggak. Kan andai kata gitu ya. Tapi masa boleh lebihkan. Oh iya ya. Dia boleh lebihkan. Contoh olahraga. Contoh sekarang cover YouTube kita lah ada covernya lebih keren kan. Itu akibat karena punya waktu banyak untuk Iya. belajar menghasilkan karya yang positif bisa dinikmati orang banyak. Nah, itu juga ada pertanyaannya dari Gaby kemarin. Oh. Dalam situasi kayak gini, kreativitas apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya banyak hal. Banyak hal. Kamu sukanya apa? Nanti kita bahas itu. Bikin kue. Ya, bikin kue, kopi. bikin kopi. Dalgona. Ya, bikin masalah. Bikin Jangan. Oh, jangan, aduh. Bikin masalah jangan. bikin tesis. Bikin tesis. Ya, enggak tapi bener kan. Jadi ada waktunya ya kan. Kalau coba misalnya sibuk dengan kegiatan ya kan. Jadi ya begitulah. Terus kalau dari segi Kak Petrus sendiri kira-kira Bagaimana? ada kena dampaknya nggak kira-kira atau merasakan hal ini kan kalau kita hidup di dalam dunia pekerjaan ya atau hidup di luar gereja mungkin dalam pelayanan gimana Kak? Mungkin banyak orang kan bilang sebenarnya Kak, ada COVID nggak sama ada COVID sama enggak ya, sama-sama kok tinggal di dalam gereja. Iya. Tetap aja stay at home kan, nggak kemana-mana. Paling keluar ke Indomaret, nggak beli pulsa, cuma sebatas itu. Tapi dengan adanya seperti ini, setidaknya saya punya rasa simpati kepada teman-teman yang saat ini yang seperti dibilang tadi bahwa dirumahkan dan dipekerjakan dan sebagainya. Tentunya kalau dibilang berdampak, ya berdampak setidaknya merasakan dampak itu, sekalipun tidak secara langsung seperti teman-teman yang kerja. Kalau dampak saya paling di kuliah aja palingnya di online kan, terbatas kan. Jadi kadang kalau pas ada data ya bisa online, kalau enggak ya ngelek-ngelek seperti itu. Artinya tetap kena dampak. Nah, kalau saya melihat situasi seperti ini, kita coba ingat Nuh. Siapa? Nuh. Ada toko dia kita. Itu kayaknya yang di situ. Udah nggak usah nenek. Ya kan? Nuh itu betul-betul dikarantina kan, dia kan di dalam bahteranya itu. Iya. Benar. Ya kan? Hujan sekian puluh hari, sekian puluh malam, terus banjirnya juga sekian ratus hari, dan bahkan setelah air bah surut pun dia juga masih di dalam bahtera. Artinya kayak apa namanya, saya nggak bisa membayangkan kalau saya hidup di masa lalu, nggak ada internet. Sisi bahteranya itu cuma ketemu dengan semut, ketemu dengan Terus hewan. ngomongnya gimana ya? Oh, gitu dong.
Iya, Kan benar. gitu. Kan banyak gitu. macam ini ya kan makhluk hidup di sana kan. Banyak binatang di situ cengkerama sama anak istri. Nah, gimana kabar? Ya, Bapak lihat sendiri kan. Bapak lihat dong, kamu saya sendiri. Jadi Bapak udah makan belum? jadi satu kondisi yang sebenarnya jauh-jauh sebelum terjadi pun Alkitab juga sudah mengkarantinakan Nuh dan keluarga. Jadi kalau sedikit dari apa yang Kak Dimas bilang bahwa ditolong nggak ditolong Tuhan tetap sama Tuhan, artinya Tidak mengurangi kasih kita atau enggak kepercayaan kita Ya. terhadap Tuhan kan, benar. saya kan sering bilang bahwa sebenarnya sangat gampang kok untuk Tuhan itu ngasih kerjaan sama teman-teman ya kan. Yes, Benar. Sangat banget. gampang, apalagi untuk ngasih duit Tuhan itu bisa saja nyetak duit yang nggak berseri kan. Jadi tinggal motong tek gampang. Kayak BI dong. Kayak BI. Sangat gampang sebenarnya. Cuman Tuhan juga mau melihat bagaimana sih sikap kita. Apakah dengan kondisi seperti ini, seperti yang sampaikan Kak Belia juga, adalah momen yang sebenarnya pas untuk kita lebih dekat kepada Tuhan kan. Jangan terus kita mengeluh, aduh nggak ada kerjaan, aku susah, kosku belum bayar, aduh makanku seperti apa. Ya kalau kalian makan ya seperti itu, duduk paling kan, mau seperti Ya masuk apa. salto kan. Ya masih duduk dong. Artinya buat saya teman-teman jangan berputus asa. Tuhan tetap akan buka jalan. Tuhan kita Tuhan hidup, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Kalau Tuhan sudah pernah nolong kita kemarin seperti Kak Dimas, Tuhan juga akan nolong kita saat ini bahkan selama-lamanya. Benar. Itu menjadi pembelajaran. Saya berpikir bahwa kan banyak nih konspirasi dari orang-orang, benar kan? Kalau dari inilah virus buatan lah atau Ya, sebenarnya virus nggak ada nih. ini virusnya nggak ada nih, banyaklah pemikiran aneh-aneh, konyol, dan mungkin bisa saja terjadi ya. Mungkin bisa saja terjadi. Mungkin saya berpikir konyol kemarin ngomong sama Pet tahu nggak? Kalau misalnya ini virus ternyata nggak ada. Karena orang flu, orang batuk, orang demam dulu-dulu kan juga ada kan. Karena ada COVID ini, semuanya di-COVID-kan jadinya. Jadi Batuk dikit, COVID tuh. iya, tahu-taunya kan pas kita udah tahu, oh ternyata nggak bahaya-bahaya banget kan. Karena mungkin dulu itu namanya orang meninggal nggak pernah didata kan. Tiba-tiba sekarang karena ada COVID, pendataan orang meninggal ya disangkut pautkan ke itu, pemikiran gila lah. Banyaklah pemikiran aneh-aneh yang kayak gitu. Banyak teman-teman yang juga berpikir bahwa yang tadi sempat disinggung bahwa apakah ini akhir zaman ke situ ya kan. Mungkin itu kita akan bahas next. Nggak pada video ini. Kita lebih sekarang kan banyak teman-teman yang khawatir. Saya berpikir bahwa kita ini sedang diajarkan kembali sebagaimana kita menjadi manusia. Kan ada katanya we are human being. Tetapi dengan perkembangan zaman itu terlepas hilang saja rasa mengasihi antar sesama. Mungkin kita dulu main sama teman gang nih, ya kan, ngobrol udah sibuk lah sama perkembangan teknologi, gadget, apalah segala macam. Kita udah nggak pernah main lagi sama teman-teman di gang ya kan. Maksudnya dari dulu yang kecil kita ya kan main peta umpet. Katanya menjalin silaturahmi, gotong royong kayak gitu kan udah mulai hilang gitu. Terus orang-orang namanya memunahkan banyak hewan-hewan ya kan. Sebagai Tuhan menciptakan kita itu adalah umat-umat yang mulia. Seharusnya kita bisa menjaga alam semesta ini yang sudah Tuhan memberikan kepercayaan kita untuk menjaga. Tetapi kan banyak manusia, orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kalau saya berpikir itu juga bisa terjadi, dijadikan pembelajaran. Benar nggak? Mungkin kayak gitu. Kalau disinggung mengenai tentang akhir zaman, Kak Adi, terlepas dari ini akhir zaman atau tidak, yang mau saya katakan dekat-dekatlah sama Tuhan. Ya, entah akhir zaman atau enggak kan? Iya kan? Entah ini mau akhir zaman, mau di ujung, mau seperti apapun, dekat-dekatlah sama Tuhan. Yes, benar. Ya, kan? Karena Tuhan itu datang, Alkitab katakan seperti pencuri kan? Benar, Maksudnya, benar. kalau kita dekat sama Tuhan kan artinya ya sudah, Tuhan mau datang ya, aku siap ya kan? Benar. Kalau tetap menghadapi situasi seperti ini ya nggak mungkin lah Tuhan nggak tolong karena kita dekat sama Dia kan? Ya, seperti itu aja. Nah, untuk pembelajaran secara detail ya next aja ya. Iya, itu kalau yang mengenai akhir zaman kita pasti bakal next. Karena itu kalau sekarang
yang ada waktunya nggak cukup. Panjang nanti. Ntar subuh selesainya Pak. Kuotanya habis yang di rumah, kasihan kan. Yang ada sesi ini nggak berakhir-akhir nanti. Sampai akhir zaman gitu. Oke, buat teman-teman, kita masih stay tune. Ada sesi Q&A nggak? Ada yang nanya nih dari Lil Boy. Lil Boy, siapa tuh? Temannya Lil Jon ya, itu penyanyi rapper dari Amerika. So, ada sesi Q&A, boleh langsung aja ditanya karena beberapa teman-teman sudah menyampaikan aspirasinya dan keresahannya melalui Instagram dan kita akan bacakan nanti. Nah, teman-teman di sini juga kita dibantu oleh Om Yusak. Om Yusak, suaranya. Halo. Nah, yang tadi ngetik itu Om Yusak. Iya, yang itu ngetik Om Yusak. Om Yusak ada di balik layar. Terima kasih sudah bantu kita. Mungkin dari situ aja Om Yusak. Kalau menurut Om Yusak, bagaimana sih pertama dampaklah dulu yang dirasakan, kedua menyikapi hal ini Om Yusak tentang pandemik ini. Gak apa-apa, dari situ aja. Dengeran nggak? Kedengeran, aturan kedengeran ya? Dengeran nggak? Tadi soalnya ada yang komen katanya kurang keras suaranya. Oh, kurang keras suaranya. Petrus nih kurang teriak-teriak Pak. Ini di hutan, ini bukan di hutan, ini di gereja. Iya, tapi Kan nggak nyasar suaranya. Oke, nanti kita lebih kenceng lagi. Udah ya. Halo. 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 Ya. Apa pertanyaannya? Pertama, dampak apa yang terasa dari Om Yusak selama situasi seperti ini dan bagaimana Om Yusak menanggapi hal ini gitu yang sedang terjadi? Ya. Kita selalu ambil positifnya. Om Yusak selalu berpikir seperti handphone atau komputer, ketika terlalu lelah untuk digunakan, dia seperti hang, lambat, bahkan error. Jalan satu-satunya biasanya orang kalau zaman dulu lepas baterai atau di reset. Benar. Anggap saja ini sekarang waktu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mereset hidup kita. Di restart coba ya. Nah, di restart lagi hidup kita. Istilahnya kita nolkan lagi pola pikir kita, arah tujuan langkah hidup kita. Kita bertanya pada diri sendiri, kita nih arahnya sudah benar apa enggak? Kita sekarang ini ada di mana? Dan sebenarnya kita mau kemana? Nah, ini saat-saat seperti ini, saat-saat kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Karena pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa kita peroleh jawabannya hanya kepada Tuhan. Benar. Karena pemerintah pun nggak bisa menjamin Om ya. Nggak bisa menjamin selesainya kapan ya. Sampai kapan? Nanti mau jemput seperti apa? Nggak tahu. Ya kan? Pemerintah rata-rata menyimpulkan, oh mungkin sampai akhir tahun 2020 itu kemungkinan. Ada iklan ya. Iklan lewat. Tapi faktanya ya kita nggak tahu, ya kan? Tapi percayalah bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, itu janjinya. Yes, betul. Selalu ada pengharapan, selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar. Yes. Tetap berserah kepada Tuhan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Om Yusak. Jadi gitu teman-teman. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, intinya sih ya, enak gak enak. Karena kita nggak tahu nih. Ini kan tiba-tiba datangnya, nggak kita prediksikan. Benar. Kemarin cuma di Cina, cuma di Itali, cuma Indonesia, cuma di Depok doang ada 2 biji kan? Benar, dari 2 biji. 2 orang. Tadi kan biji, aku ikut aja. Ya dari 2 butir, tiba-tiba dari 2 orang tiba-tiba berkembang sampai 10.000 sekarang. Kalau digabung ya, total OTG, ODP, PDP dan yang sudah positif itu udah 10.000 sekian bahkan. Dan kita juga berada di daerah yang lumayan cukup banyak memang. Saya berharap kita semua jadi teman-teman yang taat, teman-teman yang saling membantu, karena kita di rumah aja itu sudah memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ya, gitu. Jadi mungkin yang masih nongkrong ya kan, rame-rame itu tolong ya jangan inilah. Ya mengertilah, jangan ngerti sih kalian bosan ya, kita semua juga bosan ya di rumah. Jadi demi kebaikan bersama, kalau kalian masih yang keliling-keliling, masih nongkrong rame-rame apalagi, ya nggak bakal habis-habisnya sih ini ceritanya. Saya berpikir gini, agak konyol, tapi ini terjadi. Inilah kayak Om Yusak bilang merestart ya, menanggapi omongan Om Yusak, merestart itu sangat benar.
contoh kalau kita sudah mulai loyo kemarin-kemarin, inilah kalau kata kasarnya ya, sorry to say, ya udah Tuhan kayak bilang ya udah mampus lu, rasa nggak, sekarang lu gimana, kemarin dikasih kesempatan ke gereja dan itu ya udah lu sia-siakan gitu aja, dan apa namanya, ya udah memuji asal-asalan, lemas-lemas. Sekarang tuh orang, oh iya kapannya ke gereja ya, aku kapannya pemuda. Kalau Tuhan bisa bilang syukur ya kan, ini kan kayak gitu. Kemarin lo kemana aja? Iya kemarin kemana aja ya kan. Aduh, sekarang ya udah kita restart kembali, benahi hati seperti Om bisa bilang tadi. Bener. Ketika kita situasi seperti ini, ya udah jangan kita namanya manusia ya, biasanya cuma kayak dinamo, angetnya di depan gitu ya kan. Panasnya di depan doang. Iya nanti udah selesai pandemik baru tuh wow bersuka cita, wah ke gereja, memuji Tuhan sampai lompat-lompat ya. Tapi nanti lagi mau ini jadikan pembelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai nanti kita nggak konsisten kembali corona lagi ya kan. Bahkan ada situasi yang lebih menyeramkan daripada ini, bener nggak kayak gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan loh kalau menurut aku. Betul nggak? Coba, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang pertama dari Yayu. You. Gimana caranya biar nggak bosan di rumah? Jangan bosan. Kalau bosan di rumah, Jangan pertanyaan You, ini buat Yayu. Kalau kamu bosan di rumah, datang ke gereja, sapu pel gereja. Kan di rumah. Kalau di rumahmu kamu bosan, kalau di rumah Tuhan kan tentu nggak bosan, ya kan? Kalau di rumah aja gitu, kalau di rumah aja. Oke, kalau Belia? Aku banyak sih yang aku nggak banyak juga, karena ketika ada problem ini gitu kan ya, dan terus aku tiba-tiba diminta sama perusahaan tidak bekerja dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan gitu, dan aku pikir kayak ini bakal lama deh gitu kan ya. Jadi aku harus ngelakuin sesuatu yang aku nggak boleh membuang waktuku sedikit pun gitu, anggapannya jangan sia-siain gitu lah. Karena kita istilahnya salah bertindak aja kayaknya udah bahaya ya. Benar. Dia jawab tidur. Siapa tuh? Kaum rebahan. Ya, selain apa namanya, kalau aku selama di rumah aja dan biar nggak bosan, pertama tuh olahraga. Karena sehat itu luar penting. Biasa. Serius, olahraga sehat itu penting. Terus juga apalagi pada kondisi yang kayak gini, kita perlu stamina tubuh yang bagus meskipun kita di rumah aja gitu kan. Jadi dan jantung minum UC 1000 teman-teman. Iya, boleh. Mana tuh mau beli banyak-banyak soalnya ada stok terbatas. Oke, UC 1000 endorse kita. Gak penting, orang juga tahu. Terus saya sering olahraga, terus aku apa ya, belajar mungkin ya, memperdalami, karena aku harus matematika? Enggak, karena aku ABCD. belum jadi kan aku kan kerja di dunia pariwisata gitu kan ya, jadi bahasa Inggris itu penting banget. Jadi di sini momen dimana aku belajar bahasa Inggris. Jauh banget, berat banget sih itu. Jadi aku belajar bahasa Inggris kayak lebih mendalami lagi This is gitu a friend, this is YouTube This is pineapple gitu ya. And subscribe, don't forget. Oh jangan lupa subscribe channel kita nanti ya. Oke. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Terus aku juga kayak sering ngabisin waktu sama mama. Karena kan kayak waktu sebelum pandemik ini menyerang, waktu sama mama mungkin agak jarang ya, paling ketemu tuh malam karena sibuk, sama-sama kerja. Jadi mama kerja, aku kerja, ketemunya malam, kadang aku pulangnya malam banget gitu. Jadi keburu mama udah tidur, baru aku datang gitu. Jadi kayak nggak ada waktu buat aku ngobrol sama mama gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih yang aku lakuin di rumah. Sama paling kayak ngedit-ngedit, kalau misalnya nonton lagu-lagu rohani, biar lebih banyak lagi sih perbandahan lagunya, biar nggak itu aja lagunya gitu. Oke. Dimas gimana? Kalau aku banyak hal yang aku lakukan, yang banyak karena orangnya aku nggak bisa diam terus terang. Banyak sekali keinginan yang ada di otak tapi nggak pernah terrealisasi karena masalah waktu. Benar. Masalah waktu. Pingin ya belajar memperdalami ngedit ini, gimana caranya bikin ini, bikin itu, yang istilahnya udah lama dulu kan emang hobi masak, terus udah lama nggak masak ya kan, ya udah sekarang kesempatan lagi masak gitu. Iya benar, tapi ada sisi positif yang benar-benar istilahnya kalau kegiatan ya,
rumah saya jauh lebih bersih daripada kemarin-kemarin. Karena kemarin kan sempat libur, puji Tuhan sekarang masih kerja. Kemarin-kemarin sempat dirumahkan 2 minggu dan itu bersih-bersih rumah teman-teman setiap hari. Jadi bener-bener awalnya tuh di schedule. Hari pertama general cleaning 1, hari kedua general cleaning 2, hari 3 general cleaning 3. Sudah itu tinggal di maintain. Jadi kita bener-bener sampai rumah biar nggak bosan. Kenapa kita bosan? Ada faktornya. Karena mungkin tempat tidur kita nggak nyaman. Benar. Iya kan? Satu, tempatnya kita nggak asik. Kalau Kak Dimas bikin tempat di kamar itu seenak mungkin. Jadi kamarnya kita bikin, gimana ya? Kalau misalnya teman-teman nggak ber-AC tempatnya, kasih kipas angin. Kalau misalnya nggak ada kipas angin, dijebol aja temboknya biar anginnya keluar. Nggak dingin. Asalnya dibuat nyaman gitu. Yang biasa tidur di atas kasur di kolong. Ya, coba itu. Tapi bersihin dulu ya kolongnya. Kan kita perlu inovasi. Iya benar. Jadi kamar itu dulunya kan cuma ya udah kamar gitu aja. Sekarang kamar gimana ya, ngeliat di YouTube kamar enak gitu ya kan. Ya udah tinggal diikutin, nggak perlu uang banyak sih. Karena kan kalau ngeluarin uang di masa-masa kayak gini kan buang-buang uang kan. Boros gitu. Iya benar, lihat aja kan banyak tuh tutorial bikin kamar enak. Dari apa namanya barang-barang yang nggak kepake mungkin kan yang awalnya banyak botol di rumah tinggal dikasih air, kebetulan ada tanaman yang bisa hidup di air, dikasih taruh di kamar jadi lebih cakep dan nyaman, menghabiskan waktu di rumah juga lebih enak. Kalau rumah bersih ya kan pasti kan nyaman kita membaca Alkitab. Kenapa kita kadang susah membaca Alkitab? Mungkin karena tempatnya tidak mendukung juga. Karena ya udah karena kotor. Coba kita buat tempat misalnya kita biasanya baca Alkitab di atas pohon kan kadang pegel-pegel kan, ya udah coba di rumah. Pertanyaan saya masih ada yang jawab. Nggak tahu. Baca di atas pohon. Ya udah dibikin bantalan, tempat yang santai, bersih ya kan, wangi-wangian, semprotin aja sama itu disinfektan. Jadi intinya satu, kalau aku bikin rumah nyaman dulu, karena aku bakal lama di rumah. Iya benar. Satu, rumah nyaman. Ya udah, habis itu memperdalam apa yang kemarin-kemarin nggak pernah kita tahu gitu, melakukan banyak hal yang baru atau enggak yang sudah lama kita vakum kita kerjakan lagi gitu. Jangan pernah berhenti untuk buat apa ya gitu. Kalau selama kemarin kita sibuk aja nggak ada kegiatan, ya pasti bakal bosan karena kemarin kegiatannya sedikit, terus sekarang nggak ada kegiatan ya pasti bosan. Jadi teman-teman di masa mudanya harus kreatif, produktif. Jangan pernah berhenti, apapun yang terjadi kayak COVID ini tidak menghalangi kita untuk berkarya. Benar. Kayak ini ya? Ya kayak gini. Konsepnya kita kan, kita buat baru, kita kayak, kita buatnya kayak gimana gitu kan. Ya kalau misalnya teman-teman punya ide, Kak bikin video ini dong, video itu dong. Kita siap melakukan segala sesuatu. Nah mungkin kalau teman-teman bisa berpartisipasi, kita senang banget. Yang penting jangan pernah sungkan sama kita. Kalau punya tips-tips biar nggak bingung, bisa nggak bosan? Biar nggak bosan, Kak. Kalau dia sibuk, kalau dia sibuk. Ya, jawabannya sudah diborong kok sama Kak Dimas sama Kak Dimas. Ya saya idem aja dah. Ya kalau dari kan versi kita, kalau versi Kak Pet tuh gimana? Biasanya. Ya sama, tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita tetap berdiam diri ya tetap bosan ya, cuman jadi kita tetap melakukan aktivitas apa yang bisa kita kerjakan ya kita kerjakan, apa yang kok seperti yang bilang tadi nggak pernah bersih-bersih, nggak pernah pegang sapu dan lupa cara ngepel ya. Ya tetap gini dong, nggak mungkin gini ngepel kan. Karena saking lamanya nggak pegang jadi lupa. Tetap beraktivitas, tetap melakukan sesuatu hal yang baru. Ada seorang pembuat roti. Ngeri. Dalam nih kalau udah kayak gini Enggak. Tiduran dulu berarti ya kan. Ada pembuat roti, dia itu bertahun-tahun dia membuat roti dengan hanya satu rasa. Satu kali dia berpikir aku kok bosen ya buat cuma satu rasa. Akhirnya dia buatlah rasa yang pernah ada. Buat rasa yang tertinggal. Anda jangan curhat. Siapa itu? Yang tahu boleh komen di bawah itu siapa ya? Jangan. Kita bukan channel gibah. Kita bukan channel gibah. Jadi penjual roti ini membuat dengan rasa yang lain. Artinya kebosanan itu bisa hilang ketika kita
melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi buat Yayu yang merasa bosan, ya, kalau kamu cuma duduk ke laundry. Bantuin mama. Ya. Nah, bantuin mama itu mungkin kamu nanti waktunya cepet deh habis, ya kan? Benar. Kalau enggak, kamu yang di laundry. Tapi satu, ini pernah terjadi di rumah saya karena kan mama saya kan ibu rumah tangga. Jadi sekarang kan contoh saya ngambil sebagian kerjaan. Sekarang dia nggak kerja. Jadi dia kasihan dia. Dia yang bosan, jadi mama yang bosan jadi. Iya, takutnya gitu. Jadi bagi-bagilah. Kayak intinya bikin schedule. Kalau aku sih kalau misalnya 2 minggu kan, apalagi aku ya orangnya pulang kerja malam atau enggak kadang pulangnya agak cepet, nongkrong dulu gitu kan. Tadi Mas kan nggak boleh nongkrong. Waktu kerja Waktu biasanya. kerja. Wow, mantap Lanjut. juga. Gimana sih? Ya, jadi bikin schedule karena kita udah tahu nih bakal lama banget di rumah. Misalnya hari pertama ngapain? Biasanya bangun pagi sih, ya kan, habis doa tuh misalnya. Bangun pagi atau tidur pagi? Nah, tidur pagi. Kalau aku tidurnya pagi, ya. Dan kelawar. Ya, kalau aku karena aku belajar ngedit, inspirasinya datangnya malam-malam, teman-teman. Jadi malam pinjaman malam. iya ya. Delia tahu. Jadi misalnya bangun tidur, setiap bangun tidur aku pasti berpikir harus ngapain ya. Itu pertama kali yang ada di dalam otak. Yang saat kemarin masih bekerja pun itu yang ada dalam pikiran. Aku harus ngapain kayak gitu. Tetap membuat kegiatan ya. Iya. Intinya jangan pernah produktif. Jangan pernah pasif ya. Harus karena kita masih muda, harus yang punya Iya. inisiatif. Takutnya kita nih anak-anak muda yang jiwanya jompo. Bener. Kalau jompo kan misalnya udah santai aja, nikmati udahlah, hidup, gini aja, karena udah puas gitu. ngelakuin. Kalau kalian masih muda, lakukan segala apapun yang Bener. positif, yang Bisa upgrade punya nilai dampak kalian ya, gitu lah ya. punya dampak positif. Bener. Berkreasi, kreativitas, melakukan segala sesuatu yang istilahnya kalian ingin buatlah gitu ya kan. Iya, mumpung ada waktu sekarang. Dulu olahraga kan Mas, ya kan? Aku dulu olahraga, terus lama nggak olahraga, sekarang kesempatan main sepeda ya. Benar. Sepedanya aku dongkrak, aku gini-giniin. Aku lihat-lihatin. Ya itu olahraga tangan lengan kan. Skip Ya kan? guys, skip. Ya, mana tau berotot kan. Oh, di sini ada Gaby. Hai Gaby. Kak ikut bikin video dong ya nanti ya. Oh iya, kamu PHP nantinya kapan? Enggak, kamu buat konsepnya dulu. Iya, Jadi ini udah. PR buat Gaby, konsep apa yang kamu pengen bawain? Oke. Siapa tahu kita bisa Oke. ajak bikin video. Lanjut, ikan hiu, ikan cucut. Lanjut. Yang di atasnya ada nggak? Itu ada lagi tuh. Satu lagi Di bawah- pertanyaan. Di bawah aja tadi. Gimana cara nggak bosan? Masalah kegiatan Lili positif yang Boy. dilakukan semasa karantina. Gimana, Om? Sebenarnya saya Lili pengen Boy itu olahraga pertanyaannya. lagi. Lil Boy. Oh, saya pengen olahraga lagi, tapi kalau keluar olahraga itu salah nggak sih, Kak? Oke, olahraga nggak salah. Yang dianjurkan pemerintah kalau di Bali ya, Gimana? kita beruntung sih masih dalam situasi bukan PSBB. Iya. Jadi kayak masih physical distancing. Kayak aku olahraga aja, jogging atau enggak main sepeda. Kalau aku main sepeda, jadi sore-sore pet tahu nih ngos-ngosannya di gereja kalau aku. Ampasnya ya kan. Udah jam 7 gitu, ya udah selesai. Tapi masih bisa kok gitu. Dan ada olahraga yang bisa kalian pakai di rumah aja, kayak sit up, terus push up, Ya kayak home gitu. workout. Jadi misalnya push up, sit up, pull up nggak ada tiangnya ya. Apa menurut Nggak, yang tiang pintu itu tiba-tiba kerobohan. Nah, kalaupun mau lari, carilah lokasi-lokasi yang sepi. Lari di kamar guys. Tuh pasti nabrak tembok. Yang sepi, jangan lupa pakai masker kalau keluar. Dan setahu aku sih Wajib kalau pakai masker. di Bali, kalau di Renon itu Sabtu Minggu itu nggak boleh lari di Renon. Karena kan CFD juga di-close kan. Iya benar. Soalnya setahu aku sih itu. Masih boleh kalau misalnya nggak bergelombolan banyak orang, lari 2 orang tapi tetap menjaga jarak Masih 1,5 meter masih oke. Tapi- Sejauh ini aku lihat masih ada. Jangan lari dari kenyataan. Oke, siap. Siap. Anda curhat terus dari tadi. Oke. Oke. Itu ada masukan dari Om Dodi, Yayu. Semangat bantuin Apa mami tuh? setrika dan nyuci. Oh, dari Om Dodi sarannya buat Yayu tetap Dibacain. semangat ya, tetap semangat. Bantu mami setrika dan cuci ya. Ya, biar selesai semuanya. Coba Benar juga. bantu mami setrika dan cuci. Giliran maminya ya nggak ngapa-ngapain. Iya. Jadi burung Abis apa itu ya? maminya yang nonton YouTube. Kak Pet gimana caranya biar nggak Nggak bosan? Tuker ya jadinya. Tuker. Akal ya. Aduh. Oke, masuk ke sesi Q&A. Woi, tampilkan ini Om. Q&A yang ada tadi itu thumbnailnya.
Nggak apa-apa, kita natural aja karena baru pertama kali kita keluarkan Q&A. Harus banget kayak gitu ya. Siap. Good. Jangan cuma Semangat, Ayu. siap, tapi kerjakanlah. Siap itu Siap. ayam. Ah. Siap itu ayam. Ini sosial media, jadi nggak boleh receh guys. Nah, biar santai gitu lah, mereka nggak Iya, ini. iya. Kita mau bahas yang ini. Oke, jadi kita punya beberapa question dari teman-teman kita yang sudah mengajukan beberapa Respons. keresahannya di Instastory. ya kita ada pop up question di sana sebenarnya dan lumayan banyak sebenarnya sih. Oke, ada yang bertanya seperti ini. Kita masuknya jauh dari COVID ya. Mungkin kalau dari situasi pandemik ini segitu aja dari kita. Jadi andalkan Tuhan. Benar. Jangan pernah menyerah. Benar, berpikir positif. Berpikir positif terus harus berserah, benar-benar berserah penuh sama Tuhan karena segala pengharapan kehidupan kita ada sama Tuhan Yesus. Oh. Ya, karena Yeremia 11 ayat 29 kata itu ya. Calon selanjutnya. Nah, emang itu aja ayat yang aku hafal guys. Jadi Lalu sih. Oke, ini mau ditanya. Mau dijawab? Oke, namanya kita sensor aja ya. Kita sensor aja namanya mungkin. Iya. Oke, di sini ada pertanyaan bahwa perbedaan gaya pacaran zaman dulu dengan zaman sekarang sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau Masalahnya Enggak, masalah zaman Masalahnya dulu kayak gini, gitu. dulu kita kan beda itu pun Iya, masalahnya. benar. Orang kalau orang dulu pacaran yang mungkin jaraknya dari sini ke sana cuma Iya. pakai telepon yang pakai aqua kasih. Nggak bisa, ya. berkali. Surat lah Itu gitu. zaman perang aja udah ada telepon kok itu pakai ini. Pakai ngetak. Waduh, salah. Kalkulator. Bukan. Ini nggak dikasih detail zamannya tahun berapa sama tahun berapa. Ya, takutnya ntar zaman Nabi Adam, ya. Takutnya zaman Adam nanti ya kan. Ya kita nggak bisa memberikan suatu jawaban yang pasti. Tapi menurutku gini, menurut pacaran perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang sebenarnya nggak ada bedanya. Cuman sekarang tuh kan karena ada sosial media, ada teknologi, kayak jadi transportasi semuanya gitu lebih serba transparan dan tidak dulu kan kita berkunjung ke rumah orang tua gitu takut-takut kan harus Misi yang om. kayak gitu misi om, tapi sekarang kan udah intinya kalian harus baik-baik aja sih, jangan buat yang aneh-aneh. Nanti datang ke rumah ya pacar kan tahu batasannya ya. datang kan reng gitu dar gitu pintu assalamualaikum gitu kan takutnya ya gitu salah kan pasti Bukan itu nggak jadi masuk ke rumah pacar, masuk penjara ada Iya. itu buat keributan itu. Soalnya yang itu bukan rumah pacar. soalnya salah rumah. Oke. Ini lebih spesifik, boleh nanti perbedaan gaya pacaran zaman dulu dan zaman sekarang. Tapi mumpung ada Om Yusak nih, Menurut kamu sih menurut gimana Om Yusak perbedaannya? gaya pacaran zaman dulu, bukan menuakan Om, tapi mungkin kan Om Yusak melihat gimana lah ya, kan? melihat zaman dulu dan zaman sekarang mungkin perbedaannya gimana Om? Kalau kita ngelihat zaman dulu, mungkin kita nggak ada bayangan nih yang zaman dulu seperti apa gitu. Ya. Pacaran zaman dulu, zaman sekarang itu mungkin pergeseran dari tujuan. Kalau zaman dulu tujuannya pacaran memang untuk suatu pendekatan perkenalan, untuk hubungan yang lebih dekat lagi. Tetapi kalau sekarang, zaman sekarang itu pacaran sebagai sebuah status. Yang penting saya nggak jomblo. Oke. Oh, benar. Itu. Jomblo ini enak guys. Nah, Mereka nggak tahu. yang penting saya nggak jomblo, siapapun yang mau. Keceplosan. Oke, gitu loh. Ya kalau misal perhatian zaman sekarang, makanya begitu mudah ganti-ganti pasangan. Karena jangan sampai saya punya status jomblo. Oke. Nah itu. Nanti masalah untuk menjalin hubungan yang lebih serius ke pernikahan itu urusan belakang. Yang penting tren sekarang tidak jomblo. Nah, beda dengan zaman dulu gitu. Tapi nggak beda aja. Oke.
Ya, berarti mungkin gitu itu aja bedanya Om ya. Ya, Lebih intinya ke di situ. tujuannya ya. Kalau Tujuannya. dulu kan perkenalan, misalnya pendekatan, tujuan Pendekatan. menikah. Saya Kalau mau sekarang jadikan dia status teman hidup saya, Iya, gitu. Kalian kalau udah masuk ke dunia pacaran, rasakan masalah-masalah yang ada di dunia perpacaran, dan kalian setelah menikmati itu rasakan betapa nikmatnya jomblo guys. Nah, jomblo nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah ya. Kalau Nggak jomblo nggak masalah masalah. Kamu masih bisa hidup. Iya, kalau misalnya jomblo terus tiba-tiba ntar mati gitu kan nggak mungkin kan? Iya, bener. Aku bisa hidup tanpa dia. Santai aja, guys. Jadi Kan hidup- jantungmu di dia. Iya, woi. Oh, udah lama. Kayaknya aduh, iya. Oke. Kan relax. Terus kami Kan gimana? cucut, yuk lanjut. Apa sih? Woi. Lanjut aja. Woi langsung ya. Ini apa nih kecil kali? Nah, Duh, hilang guys. Gimana guys? Oh, bukan guys. Oke ya. Apa nih? Oh nih ada yang menanyakan ke keluarga, topiknya mau ke arah kemana? Oke, ada yang mempertanyakan tentang keharmonisan keluarga atau keutuhan dalam keluarga. Ini juga panjang ya Ini sebenarnya. sebenarnya bukan nggak mau, tapi bukan ranah kita sebenarnya. Iya, Karena satu kalau misalnya kita punya keluarga, tapi di antara kita bertiga belum ada yang berumah tangga. Takutnya nanti kalau kita memberikan teori, sok-sokan tetap kalau bisa. teori sih gampang, karena kan kita nggak ngerasa ini. Kalau sekedar teori kita tahu, cuman prakteknya kita belum pernah menjalankan. Jadi takutnya nanti dianggap sok tahu atau memang kita salah, gitu. Nanti ada sesi selanjutnya yang kita akan bahas. 5 tahun ke depan di keluarga bahagia. Keluarga cemara. Iya, keluarga cemara ya. Nanti kita bahas di buat sesi kamu kan selanjutnya. soal keluarga nanti ya. Gitu. Dan kalau dibahas juga panjang. Kalau dibahas sih Iya. panjang. Oke, Lanjut. lanjut. Oh, ini pertanyaan tentang pertanyaannya sih. Oke, di sini ada Happy yang punya pertanyaan. Masa depan. Gimana tadi dia pertanyaannya? Intinya masa depan tuh yang kayak dalam situasi sekarang. Oke, Happy punya keresahan tentang masa depan. Nah, masa depan yang seperti apa ini? Banyak luas, kerja kah, masalah. Kalau masa depan kita kan nggak ada yang tahu ya. Saya nggak punya indera keenam, bukan Mama Loreng ya. Dan di sini kan diminta apa namanya situasi yang sekarang yang sedang terjadi di muka bumi. Mungkin situasi corona ini mungkin kali ya. Makanya sering muncul kecemasan, kegelisahan, panik. Panik pak. Panik. Nah, kalau yang kayak gini, mungkin tadi kita udah jawab ya, kegelisahan, ya nggak usah khawatir, karena kalian punya Tuhan. Gini, kenapa sering kayak kita nih seolah-olah mudah banget ngomongnya, tapi enggak guys. Ini yang benar-benar terus terang ini saya jujur, kita berada di situasi yang sama dan ini bukan sekedar omong kosong. Dan ini yang bagaimana cara saya bertahan hidup dan survive menanggapi situasi seperti ini sih. Mungkin Belia gitu juga ya. Iya. Dan kita nggak buat-buat. Jadi Karena mau ngelakuin apa maksudnya? Iya, kita melakukan sesuatu, misalnya kita punya planning mau kayak gimana, ya lakuin aja gitu. Nanti untuk urusan selanjutnya ya itu urusannya Tuhan gitu. Nanti tapi kita udah ada. kalau misalnya kita masih khawatir, kita masih panik, kita masih takut, coba kita koreksi di dalam diri kita apa yang kurang. Kalau misalnya kita benar-benar mengandalkan Tuhan 100%, biarpun kita di ujung jurang pun namanya kita hidup, kita nggak akan pernah takut gitu. Benar. Yes. Next. Guys. Kecilin dulu. Oke, next. Apa nih? Belum. Oh, belum ya, belum next ya. Oke, next ini ada. Oke, di sini ada dari Yolan pengen dibahas tentang antikris. Tadi kita udah sempat singgung ya tentang akhir zaman. Ini di sesi selanjutnya. Mungkin Karena nanti. panjang banget ya. Dan nggak salah juga. Oke, masuk. Nanti dari pakar Dari akarnya. dari akarnya. Wah, ini banyak nih, banyak. How to keep our spirit on fire. How to keep our spirit on fire while praying from home. Kayak yang tadi sih juga udah dibahas ya. Apapun yang terjadi, dimanapun yang terjadi, rasa kita mencintai Tuhan jangan pernah kurang, dan rasa percaya kita sama Tuhan jangan pernah kurang. Jadi Benar kalau nggak? nanya how to keep our spirit itu lebih ke diri kita masing-masing. Correction sih. ya? Koreksi diri kita masing-masing. Betul. Kayak apa? Gini, apa yang- aku mau bahas sedikit. Kenapa kok
pelayananku gini-gini aja. Seringkali kita menyalahkan orang lain. Tapi kalau saya enggak, lebih kayak menyalahkan diri sendiri, kayak oh apa nih yang kurang, jadi kalau bisa membantu untuk jadi lebih baik. Contoh, kenapa kok aku bosan baca firman, mungkin berarti hati kita yang salah. Kalau aku pikiranku kayak gitu. Kayak cari cara yang bikin kita betul tertarik gitu loh. Misalnya mengingat-ingat, oh dulu Tuhan tuh baik banget gitu kan. Tiba-tiba misalnya kita diam terus kita mengingat-ingat apa yang Tuhan pernah perbuat dalam kehidupan kita kayak gitu. Cara-caranya ya dari kita masing-masing, menurut kita yang mana yang bisa berpengaruh, ya kita lakuin itu. Ya kayak yang sempat sharing-sharing yang kita pernah bahas ya, maksudnya jangan pernah kayak ngalamin yang saya juga pernah saya alamin gitu, baru kalian berbalik kepada Tuhan. Justru dengan cerita kita, kalian bisa mengambil contoh atau enggak setidaknya jadi pagar lah, oh dia udah pernah ngalamin kayak gitu, gua juga nggak mau ngalamin seperti itu, baru istilahnya berbalik. Itu ya gunanya kan? sharing. Nah, jadi gunanya bersaksi guys. Itu gunanya bersaksi ya. Jadi kalau rata-rata kan kita ya udah istilahnya jedot tembok dulu, baru deh itu namanya kapok kan. Jadi udah ngelihat teman kejedot tembok, yo so kalian jangan sampai kejedot. Jangan sampai kejedot gitu. Oke. What kind of pelayanan yang bisa di rumah together make something? Oke. Bersama keluarga kali. Bersama keluarga, maksudnya bersama keluarga, pastinya karena bersama keluarga ya. Iya, karena kan di rumah aja kan ya. Intinya kita harus tahu pelayanan itu apa. Kenapa kita harus melayani? Gitu. Itu lebih dalam. Pep, gimana? Kalau saya juga udah pernah sampaikan di pemuda waktu lalu, kalau kita berbicara pelayanan yang orientasinya kita tujukan sama Tuhan, ya kan? Di Alkitab juga tulis kerjakan segala sesuatu itu buat Tuhan. Nah, kalau kita berbicara pelayanan yang orientasinya kepada Tuhan, jadi apa yang kita kerjakan itu pelayanan. Yes. Betul. Artinya kita mau beres-beres rumah pun itu pelayanan. Nah, kalau kita orientasinya kepada Tuhan. Tapi permasalahannya, aku udah sapu ini, si nyong-nyong satu ini jalan lari-lari udah pel-pel. Nah, itu bukan pelayanan. Itu hanya sebuah pekerjaan karena kita ya karena nganggur aja. Tapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu buat Tuhan, itu namanya pelayanan. Jadi ya kerjakan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Ya. Contohnya, itu pernah aku bahas juga ya waktu di live streaming sebelumnya. Ya kan, melakukan segala sesuatunya buat Tuhan. Contoh kalau aku harus tahu sih gimana. Kalau pelayanan, banyak hal pelayanan yang kita bisa lakukan. Mungkin dengan adanya pandemik ini, kita mungkin punya berkat lebih, kita bisa menolong orang, ya kan, sharing, berbagi. Kalau misalnya nggak punya materi, setidaknya kita bisa berbagi kesaksian melalui video, bisa story, bisa contoh. Itu contoh ya. Banyak hal sebenarnya. Tapi kalau aku mau bilang, kita harus tahu apa arti pelayanan tersebut itu apa. Pelayanan itu kita kalau sekarang kita ini namanya bekerja di ladangnya Tuhan. Kita kalau melayani Tuhan itu kamu duduk diam di kaki Tuhan, itu juga pelayanan namanya. Itu berharga banget teman-teman. Kadang kan orang lihat pelayanan di mimbar aja, pelayanan yang main musik aja, pelayanan yang nyanyi-nyanyi aja, terus pelayanan yang main drum, yang tamburin. No. Itu namanya kita bekerja di ladangnya Tuhan. Tapi kalau misalnya melayani, kita udah bekerja di ladangnya Tuhan, kita melayani Tuhan, duduk diam di kakinya Tuhan, bersimpuh, ya kan, bercerita, itu Tuhan pun merasa dilayani. Kalau mau melayani sesama, lakukan segala sesuatunya dengan tulus hati, tujukan semuanya sama seperti melakukannya untuk Tuhan. Kalau saya seperti ini, jadi kita baca satu ayat yang sama ya, satu ayat yang sama, terus apa yang saya dapat, Kak Mel yang dapat itu di sini loh, ini Kak Mel, ayat ini saya dapatnya seperti ini. Menurut aku, jadi artinya gitu ya? Dari hal itu pun juga orang lain pun juga akan diberkati dengan ternyata firman ini luas gitu, nggak hanya sebatas pemahaman kita saja. Jadi harusnya saling menguatkan dengan hal seperti ini. Jadi mungkin buat yang nanyain, buat Gaby yang nanya ini terus bisa mungkin baca Alkitab, mungkin terus sharing sama kakaknya, sama adiknya. Menurut kalian dapat apa sih dari firman ini, dari ayat ini, kayak gitu. Kalian bisa ngelakuin itu di rumah, itu dari Kapet
atau mungkin kalau kalian mau ngelakuin satu together, aku nggak tahu ke together ini buat siapa, buat keluarga. Kalau keluarga bisa seperti itu ya, mungkin sama mami sama papi kayak gimana. Mungkin kalau buat kita misalnya iconic, untuk keluarga iconic mungkin kamu bisa chatting siapa gitu, kamu tanyain apa kabar yang nggak pernah kamu chat misalnya, atau kamu kayak nanya gimana kondisinya dia, kamu bisa chat dia nanya gimana kabarnya. Jadi bisa perhatian lah, memberi perhatian. Siapa tahu dia membutuhkan perhatian. So sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi kalau orientasi kita pelayanannya benar, kita tahu apa arti pelayanan itu dan kenapa kita harus melayani. Jadi bukan kita hanya tampil saja yang dinamakan pelayanan kayak gitu, ya kan? Menurutku gitu sih, ya. Okay. Jadi lakukan apa aja semuanya untuk Tuhan. Next, how to be an example. How to be an example of Jesus in the middle of this situation nowadays. Thank you. Udah kita bahas. So kalian harus punya jiwa yang lebih tegar, ya, pemikiran yang lebih fresh, ya, sikap hati yang lebih benar. Jadi itu kita besar, ya. Jadi kita harus lebih kuat daripada yang lainnya. Betul. Caranya udah tadi ya. Udah banyak sih tadi kita udah bahas. Ya. Terus the power of prayer, please. The power of prayer ini udah pernah kita bahas sebenarnya, tapi nggak apa-apa nanti aja kita bahas. Ini panjang. Ini Nadia ya. Nadia kita pending dulu ya. Terus Alvin, pemuda dan krisis zaman. Krisis zamannya udah kita bahas. Masalah tentang kehidupan anak mudanya mungkin next video. Oh boleh. Ya, karena waktu juga kan. Tapi kurang lebih tadi kita udah jawab sih ya. Udah ya? Harus seperti apa menyikapinya kan udah kurang lebih kita udah bahas. Oke, masa depan udah dibahas. Ada lagi kira-kira? Ini apa nih? Oh, membangun iman di tengah krisis. Membangun iman tadi udah kita bahas juga ya. Membangun iman. Oke, ini seru nih. Relationship beda agama mau dibahas? Gimana Kak Pet? Mau dibahas? Cukup nggak? Sekarang Cukup lah ya. Cukup lah ya. Jam 8. Oke. Kan kita bisa sampai jam 9 kan? Oh iya. Tapi latihannya nanti ya, kita latihan musiknya jangan sampai malam. Benar. Oke, relationship beda agama. Ini gimana dulu nih? Masalah pengaruh dan tidak pengaruh maksudnya gitu, banyak atau menjalani hubungan. Balik lagi satu orientasi kalian untuk pacaran itu apa? Kalian harus tahu. Satu, memang kalau sebagai anak muda, anak Tuhan ya tidak dianjurkan. Tapi saya pernah mengalami dan pernah mempunyai hubungan yang berbeda agama. Tetapi saya tidak mau terpengaruh, saya tidak mau istilahnya berbelok gitu. Jadi ya udah, kalau lu mau ikut Tuhan, ini Tuhan gua. Terus terang waktu dalam hubungan kemarin itu aku nggak pernah yang ngomong kayak gini, firman Tuhan tuh kayak gini. Satu intinya, Tuhan itu bukan hanya tentang knowledge, tapi feel. Lu rasain, lu datang sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan gue hidup, ya udah, just follow gitu. Ya udah, ini Tuhan gue. Rasain dulu gimana pertolongan Tuhan. Aku lebih ke situ sih. Kalau kita ngomong panjang lebar dan berdebat itu nggak akan ada habisnya, malah membuat tergantung pemikiran energi. Orang kan ya. Aku lebih, ya udah kalau kamu mau ikut aku, ini jalanku, ayo datang. Ini aku punya Tuhan, kamu mau ikut, ayo. Dan kebetulan kemarin dia mau, dan ya udah, kalau mau kenal silahkan, dan jangan hanya sekedar kenal, tapi rasakan. Kalau Tuhan saya itu adalah Tuhan yang hidup. Tapi intinya jangan pernah goyah. Apapun keadaannya, kalau kamu udah anak Tuhan ya udah anak Tuhan. Jangan pernah menjual keimananmu untuk orang lain. Untuk dia. Iya, untuk seorang manusia, seonggok manusia. Iya benar. Jadi kalau sebagai orang Kristen yang punya kepercayaan yang kepada Tuhan yang teguh, bagaimanapun juga memang itu sama. Janganlah sekali iseng-iseng berhadiah Kak Pet ya. Kalau ikut ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Jangan seperti itu. Artinya tetap kita mau, kalaupun kita mau membangun sebuah hubungan pacaran, carilah yang sama-sama Tuhan kan. Itu kan lebih gini sih, lebih perspektifnya. Kalau ini enggak aku sangkut pautkan. Ini udah dengan firman Tuhan atau secara kehidupan nyata aja. Yang sama agamanya aja udah pusing.
Iya kan, udah pusing gitu karena kita menyatukan dua karakter yang berbeda, dua karakter, dua keluarga, itu udah pusing banget, udah banyak lah tantangannya. Apalagi ditambah dengan masalah perbedaan keyakinan yang udah sama-sama kita alasan yang sangat menjolok. Nanti kan aku bisa ngajak dia ke gereja kapan? Iya, dia ke gereja karena sama pacaran kan. Betul. Karena Dan itu nggak bagus ya, dengan alasan seperti itu kan nggak bagus gitu. Nanti setelah kalian pacaran dan Betul ujung-ujungnya nikah, nggak lagi ke gereja karena betul, itu kan sangat menderita. artinya kalau kita mancing kan perlu umpan. Iya. Kalau ikan udah didapat kan nggak Iya. mungkin kita pakai umpan lagi kan gitu kan. Nah, jadi kalau Balik lagi kesiapan hati, kalau kamu punya istilahnya kesabaran yang double untuk mau Iman ngajarin yang luar ya biasa. luar biasa, ya jalanin. Betul, Tapi betul. ya resikonya kamu tanggung loh gitu. Kalau nggak siap dan nggak kuat, ya mending jangan. kalau pacaran sama beda agama itu musuhnya nggak cuma pacarmu toh kan, Iya. keluarganya, orang-orang kampungnya, ya kan nanti. Iya. Iya, tiba-tiba udah nikah bawa parang semua ya kan. Itu Apain belum ngapain lagi kayak keluarga yang di luar Bali kan. Iya, Ya, benar. keluarga lagi di sana. Iya. Nah, Dan Itu banyak- urusannya ribet. Iya. Dan banyak Dan kamu harus statement siap. juga kalau misalnya bilang carilah pasangan itu yang Pada sepadan. Ya itu benar. Yang sepadan. Jadi seiman iya, cuma belum tentu dia tuh sepadan sama kamu. Jadi Waduh. sebisa mungkin Bener sekali. sebisa mungkin cari pasangan itu yang sepadan, yang bisa benar-benar kamu tuh ajak jalan bareng gitu. Jangan sampai kamu jalannya kemana, dia jalannya kemana. Mungkin kalian tujuannya sama, tapi caranya beda. Kalau misalnya nggak sepadan kan susah juga. sepadan. Oke, kapan-kapan kita bahas tentang relationship ya. Maksudnya tentang pacaran kita Nah, belum pernah bahas. tentang boyfriend and girlfriend. Boyfriend and girlfriend. Kurus sama kurus, gemuk sama gemuk. Oke, intinya sepadan. Ada. Iya. Ya. Sepadan. Sepadan. Oh, bahaya Mbak. Disensor. Oke, kalau aku gini sih, intinya jangan pernah menjual Tuhan apapun yang terjadi. Ini Tuhan tuh pegang erat-erat, udah apa mau ada badai, mau ada cowok, mau ada cewek, mau ada kecoa, mau ada apa, sekali Yesus ya tetap Yesus, udah itu aja udah cukup. Karena nantinya pribadi yang akan setia sama kamu tuh cuma Tuhan Yesus. Yes, jadi jangan pernah menjual Tuhan sama orang lain. Kalau cowokmu pindah agama atau cewekmu pindah agama karena kamu, Jangan Iya. juga. Jangan. yakinlah dia datang sama Tuhan itu karena Sungguhan hatinya dia. kerinduannya dia dan benar-benar dia ingin kenal. Kalaupun kamu pribadi nggak ke Yesus. gereja tapi pacarmu ke gereja, wah itu. Itu ketukar dong. Takutnya nanti dia ke tempat ibadah lain, masuk cowoknya atau ceweknya ke gereja kan bingung Pak. Ya tukar namanya. Wih, ada ini salah. Pop up. Iya. Oke. Oke, jadi itu aja. Pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, yang topik-topik yang sudah dikasih lainnya, kita akan bahas nanti. Mungkin kita buat segmen-segmen yang berbeda sesuai dengan ide-ide yang teman-teman kasih ya. Ada yang kasih lagi? Apa nih Udah tadi? dibahas. Siapa nih? Oh, ada yang ngegas ya? Musik video klip. Siapa tuh musik video klip ya? Kok ngegas Huruf besar semua. In the name Caps of lock Jesus, jebol. amin ya. Gimana Caps lock caranya jebol. biar nggak gabut? Jangan gabut. Ya kan? Gimana caranya biar Tapi nggak udah ada gabut? yang balas kok, udah dibahas tadi. Ya, Udah dibahas. takutnya nggak nonton, kita bahas Oh, sedikit. iya. Intinya selalu melakukan hal yang baru, satu, ya kan? Harus kreatif, bikin schedule, Betul. bikin schedule. Misalnya hari ini mau buat apa, besok mau buat apa. Dan taat loh sama schedule-nya. Nah, Iya. biar gak mau taat kan ya. Kadang kan udah buat tapi oh my god. Kalau kalian mau Besok mencapai aku goal, mau harus bersih-bersih taat. rumah, besoknya lagi rumah tetangga. Rajin ya, Iya. satu komplek. Ya, harus intinya kita masih muda. Kalian harus punya banyak ide dan jangan pernah habis sampai di situ aja. Karena kita bukan orang jompo, men. Oke? So, Ada lagi? udah itu aja Nggak sih. ada, itu aja. Oke, saya berharap sih semua teman-teman yang lainnya masih terus gabung ya dalam video streaming kita minggu depan. Tapi kalau untuk sekarang sepertinya waktunya sudah mepet. Ada lagi nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke, Sudah. terima kasih. Kalau ada yang masih mengganjal nggak apa-apa, paksa kita terus agar sampai ketemu jawabannya. Iya. Bisa DM. Kita juga belajar menemukan jawabannya. Dan misalnya gini, aku belum nemu jawabannya nih. Sekarang kita nggak bisa kasih jawaban, setidaknya atau tidak punya pengalaman untuk di bidang tersebut. Tapi kita kan bisa konsultasi sama senior-senior kayak ada Bapak Gembala, ada Om Yusak. Jadi kita juga dapat ilmunya sama-sama belajar, ya kan? Nggak apa-apa teman-teman. Keep kontak terus. Kita akan lakukan ini minggu depan. Oh, komen aja kalau kalian suka Nah. konten yang kayak ini, kalian boleh komen aja. Kalau kalian suka, subscribe, like ya, komen di bawah ini. Subscribe-nya di channel sebelah ya. Nanti
kita kasih linknya. Oh ya, mungkin banyak yang bingung kenapa sih kok jadinya di channel ini Kak Dim? Oh ya, kenapa sih di channel ini? Sebenarnya kita udah punya channel YouTube sendiri, tapi karena masih fresh banget, jadi kita belum boleh streaming. Jadi sama YouTube-nya ya. Jadi ya, jangan salahin kita. Minggu depan udah pasti bisa. Waduh, WhatsAppku kebuka semua. Jangan dilihat ya guys ya. Oke. Sekian dari kita kali Kak Dim ya. Sekian dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di video ini. Terima kasih buat Om Yusak yang sudah membantu kita untuk menyediakan segala sesuatunya sampai live seperti ini. Iya, benar. Ya, lampu-lampunya jauh-jauh dari Sading ke sini ya kan. Betul, luar biasa. Anak-anak muda harus contoh Om Yusak. Yes. Apapun yang terjadi tetap ya gas terus. Gas terus. Gaskan ya. Oke, buat teman-teman kita mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan tingkah laku kita yang mungkin menyinggung atau mungkin ada kekeliruan, kita mohon maaf ya sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan lewat. Itu kata Dorce kepala. Kami maafkan. Kita yang ngomong, kamu bukan kafe. Oh ya, teman-teman yang non Kristen selamat menjalani ibadah puasa. Doa kalian berpuasa dan berdoa sangat membantu kami umat Nasrani untuk berdoa syafaat untuk keadaan sekarang terjadi. Jangan cuma puasa, apalagi momen ini kan di bulan suci, kalian berpuasa plus kalian berdoa itu sangat dahsyat puasa. Pantas jenggotnya ya. Oke, buat teman-teman di rumah jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Ya, masker muka boleh yang hitam-hitam itu yang dari yang penting bukan skincare ya. Iya, skincare itu nggak ngaruh guys. Oke, itu aja ya. Mungkin kita tutup dengan doa. Ya, kita berdoa. Yang kenceng ya biar dengar teman-temannya. Di akhir pembicaraan kami malam hari ini, hati kami lima dengan ucapan syukur. Banyak hal yang kami pelajari Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di tengah situasi yang kami hadapi sekarang ini. Satu hal yang kami percaya bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah tempat pengharapan kami, Engkaulah kota benteng kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dalam keadaan apapun, Engkau tetap menganggap kami sebagai biji matamu yang sangat berharga, sehingga Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami untuk bergumul sendiri tengah-tengah situasi sulit ini. Tuhan Yesus yang baik, biar kiranya apa yang kami kerjakan malam hari ini boleh memberkati teman-teman yang ada di rumah. Amin. Mereka boleh menerima sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mulai berkarya, nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang diistirahatkan dalam pekerjaannya. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mampu melakukan segala sesuatu di luar batas kemampuan kami. Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu membuka jalan dengan berbagai cara-cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu Tuhan, teman-teman kami yang mengalami kesusahan, Engkau menolong, Engkau menghibur, dan biar kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Allah yang menuntun kami, Allah yang memberkati kami, sehingga dalam keadaan apapun hati kami tetap bersuka cita dan kami boleh mengatakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biar kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, pengantaran kuat kuasa Roh Kudus menjadi bagian daripada kami mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri pembicaraan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Talk with Us and Talk with Us. Itu ya, Talk with Us and Talk with Us gitu. Bye bye. Itu perlu kayak tangan kecil. Woi,